Jemaat Maha Tuhan, senang sekali kita diperjumpakan oleh Tuhan melalui pelayanan ini. Kita saling melengkapi diri, apalagi sebagai pelayan Tuhan, dalam menjawab tuntutan kebutuhan pelayanan. Kita harus siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Makanya bahan bacaan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat MTPJ Gemim tanggal 27 Februari sampai 5 Maret 2022, kita mau baca dan renungkan dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami mohon tuntunan-Mu ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, supaya oleh tuntunan kuasa Tuhan, kami menemukan apa kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu jugalah yang diejawantakan di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, jamah dan berkati semua yang mengikuti pelayanan ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan saat ini yang menjadi bahan bacaan di tanggal 27 Februari sampai 5 Maret dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Begini dikatakan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, umat Tuhan yang ada di Korintus rupanya berada di tengah bahaya perpecahan akibat perselisihan yang terjadi. Mereka telah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, tapi cara hidup mereka masih sama dengan manusia duniawi. Mereka belum dewasa dalam Kristus. Mereka hidup dalam iri hati dan dalam perselisihan. Itu dibaca dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Hal ini diketahui oleh Paulus dari orang-orang keluarga Klu yang menceritakan adanya perselisihan yang menjurus pada perpecahan karena masing-masing mengkelompokkan diri pada ketokohan pemberita Injil. Pertama, ada yang mengkelompokkan diri sebagai golongan Paulus. Mereka sangat mengidolakan Paulus karena Paulus yang mendirikan jemaat Korintus.
mayoritas pengikutnya adalah orang-orang Kristen non-Yahudi. Yang kedua, yang menamakan diri golongan Apolos. Apolos punya kemampuan berkhotbah, retorika, memiliki intelektual yang tinggi, dan dianggap sebagai orang yang berperan penting dalam pertumbuhan jemaat. Mayoritas pengikutnya adalah orang-orang Kristen yang memiliki intelektual dan menyukai filsafat. Yang ketiga, ada yang menyebut diri dari golongan Kefas. Mereka sangat menghormati Kefas atau Petrus sebagai rasul yang sangat diidolakan karena Petrus mengalami langsung dan apa yang diajarkan dilakukan oleh Yesus. Anggotanya adalah orang-orang Yahudi yang tetap patuh pada hukum Taurat. Golongan keempat adalah mereka yang menamakan diri sebagai golongan Kristus. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang menganggap diri mereka lebih benar dari kelompok lain dan mengklaim mereka memiliki hubungan khusus dengan Kristus. Ayat 12 ini mencatat. Paulus menyalahkan sikap yang menggolongkan diri pada kelompok tertentu. Kehadiran para tokoh pemberita Injil ini jangan sampai membuat Kristus terbagi-bagi. Jangan sampai jemaat terpecah-pecah. Pecah dalam bahasa Yunani, skisma. Bagi Paulus yang paling utama bukan ketokohan seseorang, tapi Kristus yang paling utama, yang telah rela menderita, disalibkan, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan dunia. Bandingkan di Kolose 1 ayat 15 sampai 18. Segala sesuatu yang dikerjakan, termasuk pelayanan baptisan, pemberitaan Injil, semua harus bersumber dari dan di dalam Kristus Yesus. Ayat 13 sampai 17 bacaan kita. Sebab yang terpenting bukan siapa yang menanam, siapa yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7 serta ayat 8. Dikatakan begini. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam ataupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Kalau demikian, tidak ada yang akan menonjolkan diri, menyombongkan diri dengan kelebihan masing-masing. Dan ini menekan, membentengi persekutuan umat dari bahaya perpecahan. Dan karena itu umat Tuhan diingatkan dalam bacaan kita tadi. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ayat 10 mencatat. Hal ini ditegaskan oleh firman supaya persekutuan umat terhindar dari perpecahan. Sebab Allah tidak menghendaki perpecahan, tapi persatuan dan keutuhan umat. Karena itu, untuk menjaga supaya umat tetap bersatu tidak terpecah belah, umat diajak untuk hidup. Pertama, umat diajak untuk hidup seia sekata. Bahasa Yunani menunjuk suatu model kehidupan yang mempunyai satu tekad hati yang mempertahankan persekutuan, kebersamaan, bersatu untuk mencapai maksud dan tujuan yang sama.
Yang kedua, umat diajak supaya hidup erat bersatu. Bahasa aslinya katartitso, membangun keharmonisan, menerima kembali sesuatu yang rusak dan memperbaiki, merekatkan kembali apa yang rusak, akhirnya bersatu kembali. Yang ketiga, umat diajak untuk hidup sehati sepikir. Gnome, menunjukkan suatu pola kehidupan untuk menggunakan dasar pemikiran yang sama, yaitu sesuai dengan kehendak Kristus. Sehingga persekutuan umat Tuhan dalam pengambilan keputusan bersama, semua berdasar dari dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita hidup di tengah dunia yang menggiring kita, mengkondisikan setiap orang menjadi semakin individualistik, hidup dengan mementingkan dan menonjolkan kelompok masing-masing. Sadar atau tidak, ini akan membawa kita pada bahaya perpecahan. Dan oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan dan mendorong kita sebagai orang percaya, sebagai warga gereja, agar tetap hidup dalam kebersamaan. Tidak terpecah belah, tidak terkotak-kotak, tetap hidup bersatu di dalam Tuhan, seia sekata, erat bersatu, dan sehati sepikir. Tetap membangun solidaritas sebagai kekuatan dalam pelayanan gereja Tuhan. Yang kedua, kualifikasi yang mumpuni dan karisma yang hebat dari suatu ketokohan sangat penting untuk mengedukasi dan memberi teladan kepada umat, tetapi haruslah diwaspadai untuk tidak terjebak pada penonjolan diri atau penonjolan kelompok yang menjurus pada perpecahan. Hendaklah Kristus yang ditonjolkan, bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan yang memberi pertumbuhan, yaitu Yesus Kristus. Yang berikut, kedewasaan iman umat beriman itu nyata dalam tindakan, tidak mudah terpengaruh dalam situasi apapun, dan tetap komit menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil bukan hanya dengan kata, tapi terutama dengan perbuatan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ini yang hendaknya kita refleksikan dalam perjalanan hidup umat Tuhan. Apalagi sebagai satu persekutuan gereja Tuhan yang ada di Gereja Masehi Injili di Minahasa, yang saat-saat ini dalam tahapan-tahapan pelaksanaan, persiapan pelaksanaan pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim. Kiranya apa yang akan dilakukan oleh gereja Tuhan ini tidak membawa pada perpecahan, pada kepentingan-kepentingan ketokohan seseorang, tetapi hendaklah persiapan-persiapan yang kita lakukan semua bersumber dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan, sehingga semua proses baik penjaringan sampai pada pemilihan itu bersumber dari Tuhan, sehingga yang ternominasikan
itu karena Tuhan, dan yang akan terpilih nanti itu juga karena Tuhan. Baik di komisi kategorial Bipra Arah Sinode dan juga Badan Pekerja Majelis Sinode. Sehingga semua yang berlangsung, semua Tuhan diagungkan, dimuliakan. Semoga demikian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih firman telah diberitakan. Biar firman ini memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan Tuhan, dalam mempersiapkan diri, menjawab tuntutan kebutuhan melayani Tuhan, dan wujud melayani Tuhan itu melayani umat Tuhan yang ada. Biarlah bahan bacaan menjabarkan trilogi pembangunan jamaat untuk tanggal 27 Februari sampai tanggal 5 Maret 2022 ini semakin memperkaya kami, sehingga pelayanan kami dari hari ke hari jadi berkat dan mendatangkan sorak pujian, keagungan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang mengikuti ini diberkatilah oleh Tuhan, dan semua tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike diberkati. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman. Terima kasih saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Melalui pelayanan ini kami berharap pelayanan ini menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Mari kita saling melengkapi, saling menopang, sehingga kita semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah lebat di dalam Tuhan. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.